gereja masa kini. Dalam hal ini saya melihat dari segi latar belakang masalah, kalau ditinjau dari istilah atau definisi dari gereja itu sendiri, yaitu dari kata eklesia, dan ini ternyata sah dipakai dalam pengertian perkumpulan, perhimpunan, komunitas dengan kepercayaan yang sama. Nah, hal ini juga sudah terjadi di zaman Pitagoras. Dan lebih lanjut lagi, ternyata gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipilih dan dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ilahi oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Sehingga dalam hal ini gereja disebut orang-orangnya harus mengemban tugas gereja, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia. Maka dari itu, gereja dalam definisi Yunani ini perlu mengarahkan kepada bentuk perhimpunan atau rapat sidang. Sehingga dalam hal ini ketika gereja merupakan persekutuan murni, orang-orang yang terikat kepada Kristus sebagai kepala perjanjian baru, untuk memahami eklesia ini dengan baik, ditinjau dari definisi Paulus bahwa ini juga sudah terjadi pada masa Helenisme, dan ternyata hal ini ditujukan kepada Israel sebagai umat Allah, dan selanjutnya juga disebut orang Kristen di Antioquia. Namun jika ditelisik lagi lebih dalam, ternyata gereja yang secara komunitas itu yang dulunya berdiri secara bentuk persekutuan itu dulunya berawal dari gereja rumah atau sekeluarga yang sudah menerima Injil. Dan ternyata di dalam pemahaman Pranik menegaskan rumah tangga itu dengan tatanan keluarga itu adalah gereja. Dari rumah tangga itu muncul beberapa kelompok dan struktur paling awal yang akan membentuk jalannya gereja. Nah, kita masuk kepada pokok pembahasan. Saya pribadi melihat bahwa gereja bertumbuh dan berkembang melalui pertemuan-pertemuan dalam keluarga di masa perjanjian baru, seperti halnya keluarga Cornelius dan keluarga yang ada di Yerusalem lainnya, terdapat pada Kisah Rasul. Dan penjelasan ini ternyata diterangkan bahwa gereja itu begitu indah dan aman, nyaman, karena gereja pada masa rasul-rasul itu memiliki kenikmatan hidup sehati sepikir seia, karena mereka memahami gereja sebagai oikos. Lurman memahami rumah sebagai oikos jika hanya sekedar konteks pertemuan suatu kelompok. Maka kalau dilihat dari segi fungsi dari rumah itu ada 3. Fungsi ekonom, jadi gereja itu harus bisa sebagai rumah, harus menyatakan fungsinya sebagai ekonomi, ada di sana pertukaran transaksi, dan ada fungsi sosial interaksi, dan yang ketiga ada fungsi religius yang pada hakikatnya sebagai orang Kristen isinya yang paling penting. Maka gereja sebagai rumah yang adalah perkumpulan antara ayah, ibu, dan anak-anak, maka interaksi itu harus terus dibangun supaya pemahaman iman dan pengajaran moral dapat berjalan dan terus. Maka karena gereja sebagai rumah, semua merasa aman dan nyaman. Demikian juga dengan ayah dan ibu. Maka dari itu, kalau saya lihat bahwa gereja ketika sudah mengalami pembaharuan, maka seluruh anggota keluarganya harus tunduk dan patuh kepada ayah. Karena ayah adalah sebagai pemimpin rumah tangga, maka ayah harus menuntun keluarganya ke jalan Tuhan. Maka dari itu, ketika saya melihat
bagaimana pembangunan rohani yang terjadi pada jemaat mula-mula, ternyata mereka sedang memperjuangkan supaya kesatuan mereka dapat terjadi, keutuhan, keamanan dan kenyamanan bergereja, karena konteks dulu sudah sangat-sangat parah dan bahaya karena ada tindak kekerasan dari orang-orang Romawi, Kaisar Romawi. Maka dari itu, kalau dilihat di masa sekarang, bergereja hanya dipahami sebatas ibadah seremonial. Mereka disibukkan dengan pekerjaan dan keluarga masing-masing, terkhusus di masa COVID-19 ini. Gereja hanya krisis keuangan, tanda kutip menurut pemahaman beberapa gereja. Seperti gereja tidak mampu menanggulangi persoalan yang sedang terjadi. Dan juga gereja tidak mampu memobilisasi potensi jemaat demi kebutuhan jemaat. Dari sini terlihat bahwa kasih itu telah menjadi dingin, merosot dan merambat sikap individualistis. Nampaknya tidak lagi kekeluargaan dan persekutuan itu hanya hidup pada ibadah di gedung gereja saja. Relasi sosial dalam gereja tidak ada lagi, apalagi kontak fisik. Sementara jemaat yang datang beribadah itu hanya mencari keteduhan hati untuk sementara. Sedangkan masalah-masalah pergumulan hidup yang dia derita masih melekat dan masih dipikul sendirian. Hal inilah terjadi dalam pergumulan di GKP Perseburan Resort Abisara. Karena Pendeta Resort sendiri sudah membuat beberapa program dan kegiatan, yaitu membuat latihan kor, bermain musik, serta mengadakan aksi sosial untuk dengan memberikannya bersama-sama kepada jemaat yang membutuhkan. Ternyata toh juga tidak ada perubahan. Dan setelah saya mewawancarai guru jemaat di GKP itu, bahwa hal ini beliau sampaikan disibukkan dengan pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing. Bayangkan saja, katanya Pak, bahwa saat ibadah minggu pun mereka langsung pulang. Kalau masih ada kegiatan membersihkan gereja, jelas terlihat ketika masa-masa pembangunan. Karena pada sampai sekarang juga masa-masa pembangunan Pak, udah masa tahap perbaikan. Tapi mereka tidak mau memberikan tenaganya untuk membantu pembangunan gereja. Untuk itulah penulis membandingkan sikap dan pola hidup jemaat mula-mula di tempat penulis melakukan penelitian. Karena penulis merasa terdapat motivasi yang salah dalam bergereja. Pemanggilan setiap orang masuk dalam persekutuan tidak dimaknai sampai kepada kenyamanan dan keamanan setiap individu bergereja. Persekutuan seluruh jemaat dipanggil dibentuk pelayan untuk melayani di gereja. Gereja juga perlu membuka diri setiap waktu ketika jemaat ingin datang berdoa dan meminta solusi teologis dari pergumulan jemaat dari pelayan gereja. Jadi penulis tertarik mengkaji dan dengan membandingkan dari cara hidup jemaat mula-mula terhadap perilaku jemaat GKP Perseburan Resort Abisara dalam rangka mengontekstualisasikan gereja sebagai rumah yang dikaitkan terhadap definisi dan fungsi dari rumah yang dimaknai di dalam jemaat mula-mula serta diperhadapkan di masa sekarang. Dalam sikap praktis yang akan diterapkan dari cara hidup jemaat mula-mula tadi dapat membentuk makna teologis dalam bergereja yang sesungguhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu dosen, saya penulis mengangkat judul Gereja sebagai Rumah, suatu tinjauan teologis praktis tentang gereja sebagai rumah diperhadapkan dengan Judika. Tiba saatnya Ibu BT yang pertama sekali memberikan masukan, saran kepada Judika. Kami persilahkan. Halo, Ibu BT. Apakah suara saya terdengar, Judika? Halo, Ibu BT. Terdengar suara Bapak. Terdengar suara Bapak. Bagaimana? Halo, Bu BT. Ibu. Kok nggak bisa ya? Mikrofon Ibu BT belum terbuka. Halo. Halo. Oh iya, silakan Ibu. Ibu yang pertama.
Baiklah. Iya. Eh, baiklah si Judika, Ya Bu, kamu ini mau gereja sebagai rumah atau gereja rumah? Mengapa demikian? Saya lihat Saya lihat kamu banyak berbicara mengenai rumah. Rumah berfungsi ekonomis, religius, sosial, begitu. Ya. Lalu kemudian kamu mau perhadapkan ini dengan kehidupan gereja mula-mula. Gereja sebagai rumah itu. Dalam konteks gereja mula-mula, kan gereja untuk ini pun harus kamu pahami, gereja mula-mula dalam konteks apa? Religio illicito kah atau dalam masa religio licito? Itu tentu berbeda. Jangan digeneralisasi jemaat mula-mula itu. Kan dalam sejarah gereja kita sudah pahami itu situasinya, konteks politiknya, keagamaan. Halo, Ibu BT, nggak terdengar suaranya, Bu. Halo. Halo, Ibu BT. Iya, ya Pak, saya lagi ngomong. Iya, suara terputus-putus. Iya. Iyalah kalau begitu Judika, kamu kamu jawab dulu yang kamu dengar. baik Bu. Ya, yang kamu dengar dulu kamu jawab. Silakan Judika. Terima kasih Ibu. Apakah saya membuat kerja sebagai rumah atau kerja rumah? Dan kalau saya mengangkat gereja sebagai rumah, berarti mengarahkan gereja itu kepada pemaknaan, penghayatan, dan tempat bahwa gereja itu sebagai rumah. Sebagai berarti nanti adanya perubahan, boleh juga kepada pemaknaan. Tapi kalau gereja rumah Ibu, saya pikir ini berfokus kepada seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa gereja sebelum terbentuk itu diawali dari gereja rumah, itulah rumah. Jadi saya pikir saya memilih gereja sebagai rumah karena alasan supaya terjadinya perubahan, bukan kepada menggeser yang gereja itu kepada rumah, tapi kepada pemaknaan ternyata gereja itu boleh seperti rumah, aman, nyaman. Tetapi yang sebenarnya kan setelah keluar dari gedung ini, di situnya makna gereja itu dipahami secara benar. Kan ibadah itu kan justru selesai ibadah dalam gereja kan. Supaya jangan nanti kamu justru membangun tembok-tembok yang dengannya fungsi gereja sebagai yang dipanggil keluar justru tidak diwujud nyatakan. Ini pikiran saya tentang hal itu ya. Lalu kemudian mengenai itu tadi GKPI persuburan muncul di dalam materimu ya. Bukanlah tindakan konkret untuk kepada dirinya, supaya nanti mereka memahami keterpanggilan dirinya nanti setelah mereka merasakannya. Karena kadang-kadang seperti yang sudah saya sampaikan Ibu, hanya ibadah saja, keteduhan hati sementara beban pikulan atau pergumulannya masih dipikulnya, tidak lepas. Lalu yang kedua Bu, mengapa saya tidak mencantumkan ke judul saya langsung tepat lokasi penelitian saya? Saya pikir hal ini boleh juga untuk perbaikan Bu, untuk nanti bisa saya kontekskan kepada GKP persuburan. Terima kasih Bu. Demikian Ibu. Oke ya, jadi ya itu yang kadang salah dipahami.
ini kita justru eh, memperkuat di dalam, tetapi untuk keluar menjadi apa ya, tidak menjadi tidak kelihatan. Dia institusi yang kita perbesar, ya. bukan karya, ya. Oke, itu yang saya mau melihat supaya kau jangan memfokus jadi di dalam begitu. Bahwa hidup bergereja hanya dapat dilakukan saat ibadah minggu saja. Ini tentu berbeda dengan yang memasukkan gereja sebagai rumah. Hidup bergereja itu kan dia sifatnya dalam kehidupan setiap hari. Nah, jadi supaya jangan kontradiksi, ya. Supaya jangan ada kontradiksi terhadap hal itu. Ya. Mengenai salah ketik masih banyak. Ya. Kemudian mana hipotesamu? Hipotesamu, Judika? Saya penelitian lapangan. Silakan. Ya Bu, hipotesa, maaf sebelumnya Bapak Ibu dosen, saya tidak mencantumkannya, tapi saya ingin membuatnya bahwa hipotesa yang pertama adalah ketika gereja dipahami sebagai rumah, maka justru jemaat merasakan bagaimana keteduhan bergereja dengan pelayanan-pelayanan dari gereja itu, maupun pelayan harus bersama-sama untuk ikut. Itu saja dari saya Pak MW, terima kasih. Ya, terima kasih buat Bu BT atas masukan-masukannya. Judika, itu harus diingat ya. Sebulan sebagai masalah yang ingin saya jawab. Ya, sesuai dengan anjuran dari Pak Rahab tadi, langsung diubah ini subjudulnya. Suatu tinjauan teologis praktis gereja sebagai rumah di GKPI Persoburuan. Bagaimana menyebut? Iya, diperbaiki aja langsung. Ya. Nah, lalu ceritakanlah bagaimana masalah di GKPI Persoburuan itu yang menjadi gap dari yang berbeda dengan kenyataan gereja sebagai rumah di Perjanjian Baru. Ya. Ya Pak. Apa yang tidak terjadi di GKPI itu, di dalam gereja itu? Apakah memang kurang diakonianya? Apakah kurang kesaksiannya? Apa yang mau diceritakan, masalah-masalah yang Judika dapat? Ya. Langsung saya jawab Pak. Enggak, nanti itu ditulis, maksudnya diperbaikan, ya. Ya, diceritakan di KPI Persoburuan itu bagaimana keadaannya. Yang memang berbeda dengan gereja sebagai rumah di Perjanjian Baru, ya. Ya, lalu nanti kan dilihat lagi bagaimana sejarah gereja itu di bab selanjutnya, ya. Ya Pak. Iya, supaya nanti nggak membingungkan Judika. Bisa diperbaiki. Ada lagi pertanyaan Judika? Itu saja Pak. Iya, nanti pastilah ada pembimbingnya diperbaiki, tapi Judika harus perbaiki ini apa catatan dari Bapak Ibu dosen yang udah kami catat ya. Nanti Siap Pak. buat perbaikannya, iya. Jangan lupa, Judika pusing sendiri. Bisa ya? Bisa Pak. Iya, bisa dimengerti ya. Baik. Tadi udah dikirimkan Pak Rahab perbaikan yang langsung dari share screen tadi. Nanti dikirim Pak Rahab itu. Nah, kemudian masukan dari Bu BT juga tadi. Jangan lupa, apa saja tadi masukan dari Bu BT? Yang pertama soal bagaimana diperhadapkan dengan apakah masa religio licito atau religio licito. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua,
Kalau soal gereja katanya orang-orang yang terpanggil untuk keluar, kenapa harus di dalam? Jadi jangan-jangan hanya membentengi diri saja, tidak untuk keluar. Ya, jadi itu pun nanti dijelaskan juga bahwa gereja sebagai rumah dalam PB itu, ya, bukan Ya, tidak bersaksi begitu. Dia bersaksi. Lalu bagaimana GKPI Parsoburan itu? Apakah masih bersaksi? Nah, itu nanti gap itu menjadi latar belakang masalah, sehingga ini yang harus diperbaiki ke depan dengan penemuan hasil penelitian ini sebagai sumbangsih kepada GKPI Parsoburan agar membuat metode-metode pelayanan ke depan secara praktis berdasarkan teologi ya dapat lebih baik. GKPI ini dalam pelayanan sebagai gereja sebagai rumah itu ya ya Pak, bisa dimengerti ya. bisa Pak. Iya, kapan eh, hasilnya nanti itu ditanya ke bagian akademik ya. Hasil perbaikan ini harus dikumpul kan. Itu tanyakan kepada akademik dan cepat kerja akan perbaikan. Jangan ada tertinggal ya. Baik ya. Ya Pak, Judika, terima kasih kepada Bapak Ibu. Masih ada dari Cukup. Pak Harahap dan Ibu Tarigan? Cukup. Ya. Iya, dari Ibu Tarigan. Cukup Pak, cukup. Ya, terima Cukup, kasih ya Mas. Bapak Ibu. Eh, selamat ya buat Judika untuk memperbaiki. Selamat memperbaiki maksudnya. Ya, iya, semangat. Nah, silahkan Judika tutup pertemuan kita dengan doa. kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, sumber segala berkat dan kasih karunia. Engkau adalah yang kami saksikan dalam kehidupan kami sepanjang masa. Oleh karena itu, karena berkat dan kasih-Mu, pada hari ini hamba-Mu boleh dapat menyelesaikan ujian proposal skripsi hamba-Mu untuk mengakhiri studi di setiap kesatuan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha dan perjuangan hamba-Mu dan nantinya untuk perbaikan-perbaikan dari masukan Bapak Ibu dosen. Terima kasih ya Allah, hamba bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba boleh mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu dosen yang baik hati. Biarlah ya Tuhan, pertemuan hari ini menjadi momen bagi hamba-Mu untuk mengkoreksi, memberi semangat dan motivasi yang baik untuk semangat dalam penulisan skripsi. Berkati Bapak Ibu dosen kami ya Tuhan, saat bimbingan maupun aktivitas selanjutnya, Tuhan tetap menopang dan menyertai kehidupan mereka. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu dosen. Selamat ya Judika. Kelihatanlah mobil berjalan dengan itu.
Bis, gadis, ambil isolasi, mana isolasi? Ini dibuang lah, yang bis, yang kotak ini. Dibuang. Dia masih ke situ. Mana? Oh, ada. Yang itu? Ya, yang kecil. Dibuang yang itu. Dia masih ada anak kan kalau beli bawa.
lagi nggak dia gitu. Itulah tadi yang dibilang nggak mau beli habis kan. Kalau dia beli lagi kan ada tenaga dalam itu. Udah. This. And that's what this is. Bang, kalau itu Nah, lanjut. Udah kami mulai Pak RH. Iya, mati lampu di sini. Oh ya. Silakan. Silakan, Pak. Dan tidak memaksakan suatu agama kepercayaan kepada orang lain. Ini menjadi poin penting. Baru yang tentunya yang beragama masih terjebak